tentang pemahaman rangkaian ya. Setting pelampung itu nggak ada acuan ya. Ceburin dulu, kalau sudah berdiri bisa bagus, dirasa sudah pas, baru kasih umpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jumpa lagi dulur di channel kesayangan kita bersama ya, pokoknya Amis. Dimanapun Anda berada, yang baru gabung maupun yang sudah lama nongkrong di channel ini ya. Oke, karena ini masih dalam rangka bulan Syawal ya, bulan hari raya kita umat Islam bersama. Kami segenap tim Pokoknya Amis dan saya sendiri pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dari perkataan saya, dari ucapan saya pernah menyinggung teman-teman semua, dan sudilah kiranya memaafkan. Tetap sehat dan saya doakan selalu tambah rezekinya untuk semua para pemirsa yang dimanapun Anda berada. Oke, kali ini tetap saya akan membahas seputar gurami ya, karena masih banyak teman-teman yang bertanya dan bingung tentang bagaimana mancing gurami, gimana kok gak jalan umpan ini, pakai ini gak jalan, pakai jangkrik gak jalan, pakai. Oke, judul kali ini saya akan mengulas tentang teknik dan strategi mancing ikan gurami kolam harian. Oke, pertama-tama ya, kita sebelum melanjutkan obrolan ini tentang teknik mancing dan strategi, saya ulas dulu tentang karakter gurami ya. Jadi untuk kolam harian ya, khusus untuk kolam harian, biar yang baru kenal channel ini paham kenapa gak gondol, kenapa sulit gitu ya. Jadi kita tahu ikan gurami yang baru dilepas ya, maksudnya dari peternak dikirim ke kolam itu baru dilepas, rata-rata itu stres, pasti itu. Jadi tingkat stresnya itu 50-50 ya, karena dia berjubel di tempat pengiriman. Kedua lagi ikannya juga sudah sakit, kita nggak tahu, jadi stres lah, rata-rata stres. Dan pengirimannya malam hari rata-rata datangnya, menjelang maghrib atau menjelang dini hari jam 12 malam langsung masuk kolam. Karena gurami kalau ditanjar tambah stres, itu rata-rata gitu. Jadi ikannya baru langsung masuk kolam. Nah, jadi itu penyebab salah satu ikan sulit untuk makan hari itu. Ya gondol tapi nggak maksimal. Oke dulur, kali ini tentang teknik dan strategi mancing gurami itu gampang-gampang sulit ya. Tapi bagi saya kok mudah gitu. Tadi cukup kita memahami saja sebenarnya. Jadi kita memahami satu, antara nomor yang utama adalah rangkaian dulu. Rangkaian ini kita gunakan untuk kolam yang apa dulu gitu. Jadi kita juga harus memahami kolam. Kalau kolamnya itu contoh untuk rangkaian saya bagi dua versi ya. Rangkaian cabang ya, cabang 3 atau cabang 5 boleh, atau cabang tunggal, cabang 2 atau tunggal. Jadi yang pertama ini yang biasanya teknik gantung ya, teknik melayang, itu biasanya engkel, tunggal, atau cabang 2 seperti gambar ini ya. Oke, kita ulas yang cabang 2 atau tunggal. Rata-rata untuk yang cabang 2 atau tunggal ya, itu kebanyakan nggak terlalu tinggi ya jarak setting dari pelampung dengan mata kail ya. Umumnya antara 15 cm sampai 20. Itu relatif, ada yang 30 cm, macam-macam enggak. Dan ini kebanyakan di pinggir gitu. Merepet-merepet atau di depan Anda 2-3 meter, enggak terlalu menengah. Itu kita harus pahami juga untuk lapaknya juga gitu. Kalau Anda mendapatkan lapak-lapak pinggir, gunakan teknik ini. Itu pun kita juga harus memahami kalau lapaknya itu tidak ada tempatnya, kolamnya yang plengsengan ya, nggak ada rumput atau tempat tanaman yang liar, itu ada kangkung atau yang di plengseng ya, udah di semen muter, itu rata-rata ikan mencari tempat yang dingin. Nah itu macam-macam, bisa di tengah kalau ada
kucuran air, ada paralonnya unsur bisa di situ, atau dia mencari tempat yang dinginnya sebelah mana. Kalau ini atapnya itu mataharinya sebelah sana, berarti yang utara ini ibaratnya yang utara itu yang dingin karena mataharinya ke sini. Gurami pasti akan cari yang dingin. Kecuali tengah ada kucuran. Nah, ini gurami sukanya yang dingin ya, jadi dikucur, ada paralonnya, itu lebih menguntungkan. Jadi dia wis otomatis pakai teknik cabang 3 atau cabang 5 ke tengah gitu. Kalau jaraknya kolamnya mepet dengan kucuran ya pakai tegek ngambang juga masih bisa gitu. Tapi kalau jaraknya jauh ya pakai renteng, pakai cabang 2 atau 3. Ini secara teknik Anda harus memilih dulu lapak mana gitu ya. Kalau Anda mendapatkan cukup tengah, nggak bisa pinggir, ya wis sampean langsung keluarkan air yang cabang 2, cabang 3 atau cabang 5. Yang seperti video kemarin aku gunakan itu. Jadi untuk teknik rangkaian pakai cabang 1 atau 2 itu ke pinggir, tekniknya gantung. Kalau masalah setelan ngambang berapa senti tidak jadi acuan. Jadi nggak ada patokan. Beda kolam, beda kedalaman. Nanti saya ulas kedalaman ini. Oke. Untuk yang cabang, rangkaian cabang nih ya, kita bahas yang rangkaian cabang. Yang kemarin saya bikin seperti ini ya. Kita pakai cabang 3 atau 5 bebas. Nah, ini saya buat untuk gurami. Karena gurami sistemnya kalau kita potong, dia akan, nah ini kan yang kemarin saya bikin pakai gilgi. Kalau dia terkena pancing, kena ikannya, kan saya potong. Nah, kita pahami dulu. Nah, ini seperti ini yang atas. Ini yang atas kemarin digondol, ya saya potong. Berarti ikannya di atas, jamnya diapalin gitu. Jadi ini yang isi 3. Untuk timahnya bebas, mau kedalaman berapa disetting dulu. Kalau dia sudah bisa mengapung kambangannya, pelampungnya ya wes, tinggal isi. Ini jaraknya ada di tutorial video yang cara bikin ini. Jadi gurami itu kalau dipotong, kalau dia kan telan, kita potong itu jauh lebih hidup ya, cepat, nggak mati gitu, nggak busuk. Karena kita mancingnya masih lama, pulangnya sore. Kalau di dalam kerumbu mati, ya nggak enak dagingnya gitu. Makanya saya pakai rangkaian seperti ini. Kalau dia ketelan gurami kita potong. Ini tentang teknik rangkaian. Oke, kali ini yang saya ulas tentang strateginya. Jika kolam Anda tengahnya ada pipanya ya, ini kita main papan tulisan ya, ketok ya. Apa wis. Tak jono didik cek ketok. Oke. Umpama ini kolam. Tengah ada paralon. Ini pipa. Umpama ini terprengseng ya. Anda posisinya di tengah-tengah sini. Ini lapak Anda. Lapak. Ya wis, kalau jarak otomatis kalau Anda menempati lapak di tengah atau di sini, ya pakai aja langsung rangkaian cabang 3 lah. R3 atau R5 seperti tadi. Wis nggak usah pakai nggak usah gantung. Karena jelas ikannya akan nengah sini karena ini dikucur airnya. Ikannya pada di tengah. Karena dingin. Ini pemahaman tentang penggunaan rangkaian. Kalau posisi Anda di pinggir sini boleh. Di pinggir ini bisa, mungkin ikannya minggir atau minggir di sini. Bisa gantung, bisa cabang. Oke, tentang pemahaman rangkaian ya. Setting pelampung itu nggak ada acuan ya. Ceburin dulu. Kalau sudah berdiri bisa bagus, dirasa sudah pas, baru kasih umpan. Nah, ini tentang strategi rangkaian. Strategi umpannya apa? Oke. Ketika main pinggiran, keluarin kroto. Biasanya pagi sampai jam 8. Rata-rata gitu. Jangkrik sama.
sampai jam 10 udah macet. Ya. Pagi pinggiran kroto haup. Yang pakai kanji boleh, pakai pelet boleh. Ketika ini sudah macet jam 8 sampai jam 9 Anda sudah macet, baru pakai yang lihat posisi ikan. Ikan biasanya bergerak dia. Dia akan mencari yang tempat-tempat dingin. Biasanya kalau pagi di pinggir-pinggir karena masih dingin, ya. Ketika sudah panas, dia cari tempat yang airnya segar, ada udaranya. Mungkin kalau tengahnya ada paralon gini, ada kucuran, dia akan tengah-tengah. Itu yang saya lihat. Tapi kalau tidak ada, ya, yang sekali lagi, kalau nggak ada kucuran air tengahnya, lihat posisi bayang-bayang matahari. Dia berlawanan dengan arah matahari. Jadi kalau sini panas, sini dingin, pasti ikan larinya ke sini. Jadi Anda harus memahami panasnya matahari sebelah mana. Kalau panas matahari di sini, posisi matahari di sini, otomatis Anda lapak cari sebelah sini. Kalau mataharinya sebelah sini, lapak cari sebelah sini. Ini diuntungkan kalau siang hari. Pasti dia akan berteduh di bawahnya sosoran-sosoran itu kan. Bayang-bayangnya dingin di sebelah sini. Atau kalau mataharinya sebelah sini, dia akan mencari sini. Pahami panas cuacanya di sebelah mana. Itu pengaruh. Karena ikan akan lari. Itu yang tengahnya nggak ada air ya, nggak ada kelocoran air. Ini sepintas saya meneliti seperti itu sama teman-teman. Jadi bayang-bayang matahari itu menentukan. Kalau mataharinya nyentrong sebelah sana, berarti yang sini dingin. Karena sosoran atap sengnya itu pasti dia akan lari ke tempat yang dingin. Wes itu, makanya diuntungkan cari posisi panasnya yang dingin sebelah mana. Kalau matahari sana, ya walak-walik di golek dhewe lah, ya. Ini tentang strategi mencari posisi ikan akan lari kemana. Jadi kalau pagi pasti dia di pinggir, atau kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan dia langsung ke tengah biasanya. Tempatnya biasanya ada yang kelocoran air tadi, nah dia di sini. Ketika ini panas, dia akan minggir. Cari yang paling dingin sebelah mana, itu diuntungkan. Wis iki nek gak bolo kata kandhani. Oke. Oke, yang ini adalah strategi umpannya ya, karena saya sudah mengulas banyak tentang umpan gurame yang paling populer, ya, kroto, jangkrik, ulat bumbung, pelet, ya. Jadi untuk yang teknik pinggiran tadi, ketika pagi Anda bisa menggunakan kroto ya. Ketika dia nggak mau jalan, baru keluarkan untuk yang jangkriknya atau yang ulat bumbung. Ini kisaran mainnya harus kita minimal bawa ya paling nggak dua umpan ya, kroto, jangkrik atau jangkrik sama ulat bumbung. Jangan satu macam. Atau bahkan 3 dengan pelet. Ketika siang hari panas, itu pelet juga akan jalan ya dengan teknik dasaran tanpa pelampung, bisa. Jadi harus dicoba gitu. Jadi rangkaian itu dia dasar ikannya panas tinggi. Kemarin saya coba malah pelet yang jalan karena nggak ada air tambahan, debit airnya juga nggak ada air seger, dia dasar. Tak kasih teleseran aji bahkan dimakan gitu. Oh, berarti ikannya ada di dasar. Jadi sebagai acuan pelet mau kalau makan aji. Jadi jangkrik, ulat, pelet itu bisa untuk ke tengah, sisi tengah. Kalau yang kroto rata-rata main pinggir. Itu strategi umpan. Waktunya nggak usah heran ya, pasti tetap antara itu pagi sampai jam 10 itu banter-bantere. Ketika itu sampai jam 12 wis berhenti. Nanti jam 1 mulai jam 2 mulai ganas lagi, ada seperti itu. Oke, ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah pemahaman tentang cuaca ya, cuaca. Jadi untuk perubahan pancaroba ini ya, dari musim hujan ke musim kemarau itu rata-rata, apalagi ini banyak
panas ya, berapa hari di Surabaya ini panasnya terik banget di atas normal 30. Ya, itu air juga panas tinggi, gurami juga stres gitu. Bahkan dilepaskan hari ini nggak seberapa maksimal gondol, besok banyak yang mati, banyak seperti itu karena perubahan cuaca seperti itu. Jadi pahami cuacanya, sering-sering lihat BMKG oh ini cuacanya piro 30 derajat maksimal 20 wis wani. Kalau di atas itu jelas terik banget, sulit juga. Kedua lagi debit air kolam dengan cuaca kemarau itu pasti turun. Nah ini kalau yang punya kolam orangnya paham akan diisi ikan gondol lagi. Gurami sukanya debitnya yang naik standarnya ya. Kayak di sini kolamnya ada bekasnya garis standar kolam. Itu kalau turun, airnya turun banget sampai 30 cm, sulit juga. Gurami mintanya airnya yang melimpah gitu. Dia suka fresh, airnya yang seger gitu. Ada kucuran air itu suka. Ketika ditambahin air dengan diesel itu juga pengaruh juga ya. Nggak, harus beberapa hari lah. Jadi 2 hari sebelum dimasukkan ditambahin air dulu, baru ikannya dimasukkan. Bukan pada waktu orang mancing dikelucur air, ini nggak gondol, itu berisik dengan suara dieselnya, ikan stres. Itu juga pengaruh. Yang terakhir kondisi ikan, kita nggak tahu dalam pengirian ikan itu punya sakit apa enggak, stres apa enggak. Kemarin dapat ikan gurami 6 itu jamuran semua. Nah, ini menandakan ikan itu jelek kualitas ikannya. Ini juga pengaruh kenapa gak gondol, itu salah satu penyebabnya itu. Ikannya stres, sakit, kita nggak tahu jamuran atau baru masuk kerumbu langsung mati. Ini kadang sudah saya potong itu. Jadi gurami itu kalau kena pancing buru-buru kita potong aja, jangan disogrok, pasti mati. Dan kalau mati langsung kita goreng nggak apa-apa. Kalau nunggu sampai kita sore pulang busuk ikannya, jadi sayang banget gitu ya. Jadi kita mancing sulit kok dari rumah ikannya busuk gitu. Jadi potong aja senare, biarkan hidup. Itu kalau ikannya sehat. Kalau ikannya stres sakit juga akan tetap mati, biarpun kita potong. Nah, mengenai dulur ya, wis tak kiris waket dawa iki. Oke, tetap sehat, tetap semangat ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tetap sehat, tetap semangat, ojo galon ning kolam nek gak lewak. Pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.